Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holis Nurpala dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas atau PTK. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Mawardi, SSI MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas. Baik, di video ini saya akan membahas sebuah proposal penelitian tindakan kelas, yaitu yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Di proposal ini ada 3 bab. Di bab 1 yaitu ada pendahuluan, di bab 2 ada landasan teori dan kerangka berpikir, dan di bab ketiga ada metode penelitian. Yang pertama kita akan membahas di bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, di bab 1 ini di poin A ada latar belakang. Pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat manusia. Pendidikan akan menjadi sarana keselamatan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Karena dengan pendidikan, manusia mendapatkan berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga manusia dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, guru perlu merancang strategi pembelajaran PKN yang baik dan tepat bagi siswa, dengan tujuan siswa dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh guru dan sesuai dengan tujuan pembelajaran tertentu. Salah satu indikator tercapainya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran adalah tercapainya nilai kriteria ketuntasan minimum atau KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Selanjutnya, metode Information Search. Nah, metode Information Search adalah suatu metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi, sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Metode pembelajaran ini tidak hanya berpusat pada informasi yang disampaikan oleh guru, melainkan melibatkan keaktifan siswa di dalam kelas, yaitu berpusat pada aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dengan pembelajaran ini, diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat. Oleh karena itu, pembelajaran di sini tidak hanya guru saja yang dituntut aktif, akan tetapi siswa juga agar mereka mampu menguasai materi yang telah diberikan. Karena pada proses ini, keaktifan siswa lebih dominan. Nah, maka penulis akan mengadakan penelitian dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PKN tentang Globalisasi melalui penggunaan metode pembelajaran Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Baik, selanjutnya di bab 1 di poin B ini ada identifikasi masalah. Seperti yang telah dikemukakan, pada latar belakang masalah, peneliti menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi diantaranya. Yang pertama itu adalah pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Dan yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Dan yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Dan yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Kemudian selanjutnya di poin C ada pembatasan masalah.
Peneliti membatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Nah, yang pertama, penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya, di poin D itu ada perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama ini, bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Dan yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya, di poin E ada tujuan penelitian. Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Selanjutnya, di poin F ada manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu penelitian ini diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini yang pertama bagi siswa. Bagi siswa yaitu yang pertama menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar, yang kedua meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif. Kemudian yang kedua, manfaat praktis bagi guru. Yang pertama, mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Dan yang kedua, menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Manfaat praktis bagi sekolah. Yang pertama, kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Yang kedua, tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Selanjutnya kita lanjut ke bab 2. Nah, di bab 2 ini ada landasan teori dan kerangka berpikir. Nah, di poin A, landasan teori. Yang pertama, tinjauan hasil belajar. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Nah, di sini ada menurut para ahli. Yang pertama, menurut Siregar dan Nara tahun 2010, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya, yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Kemudian selanjutnya, menurut Malik 2015, belajar adalah suatu proses atau perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya di sini ada hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Nah, di sini ada dua pendapat ahli. Menurut Sujana 2019, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Sedangkan menurut Dimyati dan Murjono tahun 2013, hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi belajar dan tindak mengajar. Selanjutnya, di sini ada pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Pendidikan kewarganegaraan juga sebagai perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi yang ditandai oleh pesatnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Di sini ada menurut Susanto tahun 2013, PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, deglobalisasi. Kata globalisasi dilihat dari asal katanya, berasal dari kata global dan asasi. Global bermakna meliputi seluruh dunia, sesi berarti proses. Jadi, globalisasi adalah proses penyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Globalisasi mempunyai sisi positif dan negatif, tergantung pada bagaimana cara seseorang menyikapi atau memandangnya.
Yang kedua, ada metode pembelajaran information search. Nah, di poin A, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Nah, di sini ada definisi metode pembelajaran menurut ahli, yaitu menurut Hamzah dan Nurdin 2011. Beliau menjelaskan bahwa metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran information search. Metode information search merupakan metode pembelajaran yang menggugah siswa untuk aktif mencari sendiri jawabannya dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Adapun menurut ahli, yaitu menurut Silberman tahun 2013, menjelaskan bahwa metode information search dalam bahasa Indonesianya adalah metode mencari informasi, yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Selanjutnya 3, yaitu ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Selanjutnya di poin B ini ada penelitian yang relevan. Untuk menunjang bahwa penggunaan metode information search yang peneliti gunakan merupakan metode pembelajaran yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka peneliti atau saya ini mencantumkan hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, yaitu yang pertama itu dari penelitian Ipung Purnamasari dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitiannya yaitu penerapan strategi information search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di MIN Yogyakarta 2. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi information search dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 5 MIN Yogyakarta 2. Nah, dari penelitian Ipung Purnamasari dengan penelitian ini memiliki persamaan, yaitu metode yang digunakan adalah metode information search. Nah, sedangkan perbedaannya yaitu pelaksanaan penelitian Ipung Purnamasari dilaksanakan di kelas 5 SD, sedangkan penelitian penelitian ini melaksanakan di kelas 4 SD. Adapun perbedaan lainnya yaitu pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan Ipung Purnamasari adalah ilmu pengetahuan sosial, sedangkan pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan peneliti atau saya ini adalah pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, dari penelitian Munasikah dari IAIN Wali Songo dengan judul upaya meningkatkan pemahaman mata pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sodarjo Tegalrejo Magelang. Nah, dengan kesimpulan yang pertama, keaktifan peserta didik kelas 4 MI Sidorejo Tegalrejo Magelang pada proses pembelajaran materi Al-Quran dan hadis materi pokok kandungan surat An-Nasr menjadi lebih baik. Yang kedua, hasil belajar peserta didik kelas 4 MI Sidorejo Magelang pada proses pembelajaran materi Al-Quran dan hadis materi pokok kandungan surat An-Nasr meningkat dan melebihi tingkat ketuntasan belajar yang ditetapkan, yaitu 75%. Jadi, melalui strategi information search dapat meningkatkan upaya pemahaman mata pelajaran Al-Quran hadis dan Al-Quran hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr 4 MI Sidorejo Tegalrejo Magelang. Nah, dari penelitian di atas terdapat persamaan, yaitu metode yang digunakan adalah metode information search dan kelas yang diteliti adalah kelas 4. Sedangkan perbedaannya adalah mata pelajarannya. Pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan Munasika adalah Al-Quran dan Hadis, sedangkan pelajaran yang dijadikan fokus perbaikan saya adalah pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya di poin C ini ada kerangka berpikir. Berdasarkan pengamatan di kelas, peneliti melihat kondisi saat ini bahwa pembelajaran PKN terasa monoton karena guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, sehingga menyebabkan siswa pasif. Terjadi suasana yang membosankan dan hasil belajar siswa juga rendah. Metode information search adalah metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi, sehingga mereka menemukan sesuatu yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Nah, dengan demikian, metode information search ini diharapkan dapat memecahkan masalah atas rendahnya hasil belajar siswa.
Yang di bagian D selanjutnya ada hipotetis tindakan. Hipotetis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Selanjutnya kita lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, di poin A yaitu pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan MC Taggart yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan permasalahan. Kemudian di poin B, kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Nah, dalam hal ini, kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau PTK di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Nah, peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan refleksi dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran information search. Penelitian ini berkolaborasi dengan dua rekan sejawat sebagai pengamat atau observer, yaitu observer 1 guru kelas 3 dan observer 2 guru kelas 4 lainnya, yang membantu peneliti dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Selanjutnya poin C ada tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2016. Selanjutnya di poin D ada instrumen penelitian. Hasil belajar PKN. Di sini ada definisi konseptual. Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran, meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Selanjutnya di bagian B ini ada definisi operasional. Hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisa C4. Metode information search. Definisi konseptual. Metode information search ini bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Siswa dapat lebih aktif dari sekedar mendengarkan materi dari pengajar. Selanjutnya, definisi operasionalnya yaitu ketercapaian metode information search mengacu kepada langkah-langkah aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya di poin E ada indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Selanjutnya di poin F ada teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, maka dibutuhkan teknik atau alat pengumpulan data. Nah, teknik atau alat pengumpulan datanya yaitu yang pertama ada tes, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada dokumentasi, dan yang keempat ada catatan lapangan. Selanjutnya di poin G ada teknis analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya di poin H ada keabsahan data. Untuk memperoleh data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dari berbagai waktu. Nah, di sini adapun triangulasinya itu ada yang pertama triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik, dan yang ketiga triangulasi waktu. Selanjutnya, desain dan prosedur penelitian.
Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari 2 siklus, yang mana pada setiap siklus itu terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama perencanaan, tahap tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Nah, pada siklus pertama yaitu ada rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, di bagian rencana yaitu merencanakan pelaksanaan PTK, yang kedua tindakan. Nah, di bagian tindakan ini, peneliti melaksanakan tindakan berdasarkan rencana tindakan yang telah direncanakan. Dan yang ketiga yaitu observasi. Bagian observasi, peneliti mengamati dampak atau hasil dari tindakan. Dan yang keempat yaitu refleksi. Nah, bagian refleksi ini, peneliti menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan menyusun RPP. Selanjutnya pada siklus kedua, sama seperti siklus pertama, ada 4 tahapan, yaitu yang pertama rencana, yang kedua tindakan, yang ketiga observasi, dan yang keempat refleksi. Nah, pada tahap rencananya ini, yaitu peneliti merancang RPP sesuai SK dan KD dalam standar isi. Dan yang kedua, peneliti melaksanakan tindakan, dan yang ketiga observasi. Observasi ini, peneliti mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran. Dan yang keempat, refleksi. Nah, di bagian ini peneliti melakukan refleksi. Oke, baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.